Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana malam yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, semangat untuk tetap melaksanakan perkuliahan daring. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama, izinkan saya sebagai pribadi dan sebagai Direktur Radio Research Center untuk mengungkapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas telah kembalinya ke pangkuan Allah para syuhada 6 orang anggota dari Front Pembela Islam. Semoga arwah beliau diterima dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu perkenankan saya mengirimkan Al-Fatihah untuk ke-6 syuhada FPI tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Semoga apa yang telah kita panjatkan Al-Fatihah tadi dapat memberikan bekal yang baik bagi para 6 syuhada ini untuk menghadapi nantinya peraturan ketika berada di alam barzah nanti. Amin ya rabbil alamin. Baik, pada malam ini bertemu kembali bersama saya Dr. Raduyendra SSI MSc dalam perkuliahan proses stokastik. Bersama kita telah bergabung mahasiswa matematika, mahasiswa prodi matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Nah, pada episode kali ini bahwa ada yang menarik yang akan kita bincangkan, yaitu bersumber dari pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan mahasiswa tentang bagaimana menggunakan aplikasi atau software yang terbaik untuk dapat melakukan operasi-operasi hitung yang berhubungan dengan matrik. Karena kita tahu bahwa teori sebelumnya ketika kita membahas suatu operasi dalam state rantai Markov yang disebut dengan state recurrent dan transient ini memang sangat kental berhubungan dengan perkalian matrik, terutama perkalian matrik dengan pangkat yang tinggi dan elemen-elemen matrik yang bukan merupakan bilangan bulat. Nah, di sini jadi masalah karena kalau kita berhadapan dengan matrik yang elemen-elemennya bilangan bulat dan hanya matrik 2x2, itu tentu tidak menjadi permasalahan. Karena dengan menggunakan kemampuan kita saya rasa bisa. Tetapi jika sudah matrik 4x4, 5x5 atau sampai nanti 9x9 dan kita ketahui bahwa matrik probability Markov chain ini, matrik transisi ini isi barisnya itu jumlahnya 1. Dan kemungkinan sebagian besar elemen-elemennya itu adalah elemen-elemen bilangan pecahan yang kecil dari 1. Sehingga tentu saja
akan menjadikan konsep-konsep perhitungan itu menjadi rumit. Nah, di sini saya mulai memperkenalkan suatu software yang sering digunakan oleh para ahli statistik sebagai penunjang, sebagai pelengkap keilmuan mereka untuk mendapatkan hasil-hasil yang tidak dapat dijangkau dengan menggunakan cara manual, yaitu kita menggunakan sistem R atau kita menggunakan software R. Nah, software R ini dapat didapatkan gratis melalui mesin pencarian Google. Lalu pada mesin pencari Google, saudara cukup ketik R software, lalu saudara akan bisa mengakses atau mendownload dari software tersebut. Dan jika download itu berhasil, maka tampilan software itu dapat kita lihat seperti pada layar. Nah, di layar kita lihat bahwa inilah tampilan software nantinya. Nah, di software ini yang paling penting adalah kita pahami ada dua menu utama di sini. Yang pertama adalah menu konsol atau layar utama yang saudara lihat di sini. Dan yang kedua nanti ada satu lagi namanya menu atau layar script. Oke, layar script. Jadi ini layar script. Jadi kalau kita mau buka dua sekaligus dari layar itu ada layar utama dan ada layar script. Layar script ini adalah layar untuk membuat rumus, sedangkan layar utama ini adalah layar untuk melaksanakan operasi matematika. Secara umum, perbedaan software R dengan software R lainnya, software R itu bisa menyesuaikan dengan teori-teori statistik, sedangkan software-software lain seperti SPSS kita hanya dituntut untuk memasukkan data ke dalam software, lalu software akan melakukan operasi sesuai dengan yang diinginkan dalam suatu tools. Apakah uji T dan seterusnya. Tapi kalau R, ada hubungan antara layar script dengan layar utama. Di mana layar script bertujuan untuk merancang suatu rumus, sedangkan layar utama untuk mengeksekusi rumus. Misal saya ingin mencari rumus persegi panjang, saya katakanlah di sini adalah luas persegi, pakai rumus pakai huruf kecil aja. Luas saya singkat dengan LS persegi panjang, di mana luas persegi panjang itu secara konsep tentu harus diketahui apa saja yang diperlukan dalam mencari luas persegi panjang. Itu saja adalah panjang dan lebar. Oke. Panjang dan lebar. Lalu kita lakukan operasi pembuatan rumus dengan membuka operasi atau perintah dengan membuka dengan kurung kurawal, lalu menyatakan luas. Luas itu adalah panjang kali lebar, panjang kali lebar. Sedangkan kita juga memerlukan keliling misalnya. Keliling, mungkin keliling itu adalah 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Oke, lalu kita memerlukan hasil kita memerlukan hasil yang kita inginkan nanti harus dikeluarkan luasnya itu seperti apa dan kelilingnya juga seperti apa gitu, keliling. Nah, ini secara dasar konsep dari software R. Lalu kita tutup dengan kurung kurawal. Nah, untuk menjalankan dari software ini tentu kita sorot seluruhnya. Lalu kita cari di tool di atas adalah Run Line or Selection. Saudara klik Run Line Selection, maka apa yang tertulis pada script editor, pada script layar ini ke layar konsol. Lalu bagaimana cara menjalankannya? Cara menjalankannya panggil saja. Namanya sama, itu pada konsol utama LSPP, di mana LSPP tadi harus kita ketahui panjang misalnya sama dengan 6,
lebar mungkin sama dengan 7. Maka kita tinggal mengetik enter, lalu dia akan memberikan, kita lihat yang memberikan luas 42 keliling 26. Kalau mau kita ganti LS-nya 63 misalnya, luasnya, sedangkan lebar 77, maka kita enter luas 4851 dan keliling 280. Nah, ini semua adalah hasil dari rumus yang dijalankan di dalam layar skrip. Nah, disinilah ketertarikan seorang statistik dalam menggunakan software R untuk berbagai keperluan. Nah, pada malam ini kita fokus ke dalam operasi untuk melakukan perkalian matrik. Seperti kita ketahui, recurrent dan transient itu berdasarkan kepada perkalian elemen diagonal utama pada perkalian matrik. Lalu kalau jumlahnya itu untuk setiap perkalian matrik itu hasilnya tak hingga, kita sebut dengan recurrent. Jika kita jumlahkan dari hasil perkalian matrik hingga ke n tadi, kecil dari tak hingga untuk elemen diagonal utama, dia disebut dengan transient. Nah, itu konsep-konsep yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membincangkan bagaimana membangun suatu matrik dan operasi-operasi yang diperlukan dalam menentukan recurrent dan transient. Oke, misal kita ingin membuat matrik. Sebelum saya masuk ke matrik transisi, kita masuk ke dulu secara umum. Misal saya ingin membuat matrik 3x3, di mana baris pertama itu isinya adalah 1, 2, 3, baris kedua itu isinya 4, 5, 6, baris ketiga itu 7, 8, 9. Apa yang perlu saya lakukan? Yang pertama kita beri nama matrik, misal nama matriknya PP. Lalu dari matrik PP ini kita akan mulai suatu R dengan memberikan tanda kecil dan tanda kurang. Dalam operasi disebut sama dengan. Dalam R dia menggunakan kecil kurang atau sama dengan pun juga boleh. Maka dimulai dengan bacaan suatu matriks. Oke, matriks, buka kurung, masukkan komponennya dengan memberikan huruf C, lalu tuliskan semua elemen yang Anda inginkan. Yaitu tadi 1, 2, 3, terus ke samping. 4, 5, 6, terus ke samping 7, 8, 9. Setelah selesai, tutup kurung, lalu beri operasi by row sama dengan T, true, dan n call jumlah kolom sama dengan 3. Jumlah kolom n call sama dengan 3. Nah, di sini kita lihat apa artinya by row sama dengan true. Artinya kalau kita buat by row sama dengan true, artinya setiap 3 komponen tadi dia akan lari ke bawah, artinya 1, 2, 3. Baris pertama 4, 5, 6, baris kedua 7, 8, 9, baris ketiga dengan menyatakan kolomnya ada 3. Lalu kita enter, lalu kita panggil dengan mengetik PP. Enter. Nah, ini matrik yang kita hasilkan. Nah, ini matrik yang kita hasilkan. Ada matrik ukuran 3x3, matrik baris pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi sederhana sekali membangun suatu matrik. Kalau kita ingin mematrik 2 baris 4 kolom, senang saja masukkan 2 baris 4 kolom misalnya. Di atas 1, 2, 3, 4, di bawah 7, 4, 5, 6, 7, 8. By row true, jumlah kolomnya ada 4. Karena matriknya 2 baris 4 kolom, tentu jumlah kolom ada 4. Jadi kita enter, kita panggil PP, teng-teng, nah, jadi dia. Jadi matriknya ada matrik 2 baris 4 kolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini bentuk matriks. Jadi kalau matrik berukuran 1 baris 1 kolom 4 baris, isinya 1, 2, 3, 4, kita buat saja. Kita isi dulu 1, 2, 3, 4.
lalu Bairo tetap true, dan kolomnya satu. Satu saja kolomnya. Kita coba lihat PP. Nah, dia baris satu kolom, barisnya ada 4, kolomnya ada 1. Jadi dengan catatan buat matrik itu bahasa standar dengan program R. Matrik pakai X ya, jangan pakai K. Lalu masukkan elemennya, buka kurung dulu bagi C, baru koma, Bairo. Bairo itu artinya setiap elemen yang kita tulis itu dia akan membaris. Setelah banyak kolom dipenuhi, dia bikin ke bawah lagi dan terus ke bawah. Itu adalah operasi standar dari merancang suatu matriks. Nah, sekarang penjumlahan matrik misalnya. Penjumlahan matrik itu sama saja dengan yang lainnya, tetap tambah. Cuman kita harus tahu bahwa menjumlahkan matrik adalah yang sama. Kalau penjumlahan, kalau dia matrik 2 kali 3, harus dijumlahkan juga 2 kali 3. Contoh tadi PP adalah matrik 4 baris 1 kolom. Kita coba bangun satu lagi namanya PP1, yaitu matrik berisikan 5, 6, 7. Kita lanjutkan. Buka lagi R kita. Share. Oke. Jadi kita akan menjumlahkan matrik PP dengan PP1. PP1 ini itu adalah matrik 5, 6, 7, 8. Jadi PP ini matriknya adalah sip. Oke, sip 5, 6, 7, 8. Matrik berisikan C kak kurung 5, 6, 7, 8. Tutup kurung Bairo equal to true, sama equal to true, dan encol itu adalah barisnya ada, kolomnya ada cuma 1. Oke, kita tes PP1. Oke, 5, 6, 7, 8. Jadi antara matrik PP dan matrik PP1 sama ukurannya. Matrik PP itu berukuran 4 baris 1 kolom, dan matrik PP1 ukurannya sama, 4 baris 1 kolom. Kita akan jumlahkan seperti biasa, PP tambah PP1. Kita lihat hasilnya, oke, sama ya. 1 tambah 5, 6, 2 tambah 6, 8, dan 10. Nah, sekarang kita lihat, bisa enggak matrik 2 kali 4 ditambahkan dengan matrik berukuran 4 kali 1? Matrik 2 baris, tadi kita panggil, kita lihat kembali matrik tadi yang berukuran, nah ini dia, oh enggak, bukan ini. Ini berukuran, mana matrik kita tadi yang unkolnya 4, kolomnya 4. Oke, ini matrik PP kita. Ini matrik 2 baris 1 kolom. Kita akan jumlahkan dengan matrik PP1. Bisa enggak? Tadi PP1 berukuran 4 baris 1 kolom. Tambah dengan PP. Apakah dia bisa? Kita lihat saja. Teng-teng, ternyata tidak bisa. Karena dia tidak sesuai dengan operasi matematik. Karena tadi PP1 itu berukuran, ini matrik PP1, 4 baris 1 kolom. Sedangkan PP kita tadi adalah 2 baris 4 kolom. Jadi tidak bisa dijumlahkan. Jadi seiring teori perkuliahan dengan teori menggunakan R. Nah, kita akan lihat perkalian. Nah, perkalian itu yang paling penting. Matrik A itu kolomnya harus sama dengan baris matrik B. Jadi kalau kolom A itu berukuran 2 kali 4, maka dia bisa dikalikan dengan matriks yang barisnya 4, terserah kolomnya. Kalau matrik A-nya 2 kali 4, bisa dikalikan dengan matrik 4 kali 2, bisa dikalikan dengan matrik 4 kali 3, bisa dikalikan dengan matrik 4 kali 4. Yang paling penting, kolom dari matrik A sama dengan baris dari matrik B. Jadi kalau ada matrik PP kita tadi,
berukuran 2 kali 4, kalau kita kalikan dengan matrik 2 kali 4 tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kolom pada matrik P itu 4 dan baris pada matrik P itu 2, jadi tidak bisa. Jadi kalau kita transposkan bagaimana bisa? Transpos P itu pakai huruf T. T, PP misalnya. T, PP. Nah, TPP adalah notasi transpos. Transpos itu seperti konsep baris menjadi kolom. Jadi kalau kita ketik, kita lihat tadi matrik P itu berukuran 2 kali 4 dan matrik transposnya berukuran 4 kali 2. Nah, ini bisa dikalikan. Kita tes misalnya tadi PP kita kalikan dengan TPP. TPP. Oke. Matrik 2 kali 4, PP kita tadi apa? PP 2 baris 4 kolom. Kalau PP kita TPP, PP-nya 4. Ini 2 baris 4 kolom seharusnya mau. TPP. Kalau kita lihat TPP kita dapat TPP. Harusnya mau seharusnya. 2 baris 4 kolom. Oh, maaf. Di 2 baris 4 kolom harus dikalikan dengan 4 baris 1 kolom. Atau kita kasih nama dulu lah biar tidak berubah. Kita kasihkan matrik A itu adalah PP. Kita ketik A-nya. Lalu BB kita itu adalah TPP. TPP. Kita coba tes PB. Oke, sekarang A. Oh, tanda kali beda. Tanda kali dalam R itu adalah persen bintang persen. Nah, ini udah malam. Persen bintang persen. BB. Enter. Nah, dia baru bisa. Jadi pengalaman kita di malam perkuliahan ini harus fokus. Jadi perkalian dalam R itu menggunakan persen bintang persen. Jadi kalau kita lihat jika PP kita buat matrik baru misalnya saya mempunyai matrik GG. Tadi PP sekarang GG, kalau nama boleh berubah. Matriks C 1,457984625. Di sini by row equal to true and column 3. Kita lihat GG. Jadi matrik kita 3 kali 3. Nah, saya akan kalikan GG dengan GG. Tentu bisa. GG, ingat mengalikan bahasanya tadi persen, bintang, persen. Nah, salah tadi. GG. Oke, ini dia hasil kali kita. Jadi hasil kali kita tadi adalah persen bintang persen kalau transpos kali T. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam teori rekuren. Nah, teori rekuren akan sangat baik sebelum kita menggunakan file script, layar script, kita gunakan dulu teknik. Katakanlah saya mempunyai matrik transisi. Katakanlah P besar, saya pakai P besar, matrik transisi dengan konsep matrik 2 kali 2, ada state 01, oke, atau state 12, matriks C yang pertama berisikan 10, yang kedua berisikan matriks setengah. Jadi kita lihat apakah dia ini merupakan matrik transisi atau tidak. By row equal to true, by call and call equal to 2. Enter. Kita panggil P. Oke. Nah, ini matrik kita.
Kita tahu bahwa ini ada state 1, state 2. Nah, yang dikatakan matrik transisi barisnya 1. Jadi jumlah baris di 1, jumlah baris kedua 1. Nah, kita akan lihat hasil kalinya sampai P berpangkat 5 misalnya. Kalau P berpangkat 5 kan tinggal P yang kedua dulu P persen bintang persen P. Nah, ini P pangkat 2. Oke, kita lihat lagi P pangkat 3. P berpangkat 3. Tinggal, jadi untuk membuat P pangkat 3, kita pakai dalam laptop itu ada tanda panah ke atas, ke samping, ke bawah. Klik yang di atas, tanda panah ke atas pada laptop biasanya pada bagian kanan bawah. Klik aja di tanda panah ke atas itu, dia akan memanggil semua operasi sebelumnya. Jadi kalau P pangkat 3 atau P3 tahap adalah persen bintang persen P. Nah, ini 3 tahap. Jadi kalau 4 tahap, ambil lagi panah ke atas, ketik, kali lagi persen bintang persen P. Ini 4 tahap. Enter lagi. Kalau 5 tahap, panggil ke atas lagi, tambah lagi persen bintang persen P. Enter. Wah, jadi kita lihat bahwa begitu mudahnya. Nah, itu maka ingin saya. Begitu mudahnya untuk melakukan operasi perkalian dengan menggunakan R. Nah, itu tadi dia. Jadi kalau kita lihat diagonal utamanya, jadi kalau ada matrik tadi diagonal utama dalam R, misalnya diagonal tadi matrik P yang 1 tahap, kita tinggal panggil diag P. Nah, itu dia. Diagonal utamanya, ingat diagonal utama itu state-nya itu dari kiri atas ke bawah. Jadi kalau untuk matrik yang 2 tahap tadi, ya ini matrik 2 tahap, tinggal panggil diag di depannya, diag. Oke, diag. Dia akan mengeluarkan dengan ini dia diag. Untuk matrik kali 3, kita tinggal panggil kali 3 tadi. Ada matrik, ini kali 3, ini 3 tahap, diag. Oke, kurung. Oke, panggil, ini dia lagi. Untuk 4 tahap, panggil yang 4, ini dia. Kasih diag di depannya, diag itu diagonal, enter. Oke, untuk diag yang 5, tahapan 5, kita tinggal panggil saja, ini dia 5, kurung. Oke, kurung, kita usahlah kurungnya. Panggil, ketik diag di sebelahnya. Enter. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau kita lihat, state 1 itu selalu 1. Ini 1 nih, kalau dia diag P, angka di depan itu menunjukkan elemen 1 atau state 1. Kalau yang kedua elemen 22 atau state 2. State II namanya. Oke. Jadi kalau kita lihat untuk state 1-nya selalu 1. Pada 1 tahap dia 1, pada 2 tahap 1, pada 3 tahap 1. Kalau pada 4 tahap 1, 5 tahap dia 1. Artinya apa? Kalau hingga P sampai ke N pasti dia adalah tak hingga, kan gitu. Jadi kalau 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 terus sampai tak hingga. Berarti state 1 rekuren. State 2 ini transien. Di mana saya tahu transien? Karena dia membentuk deret geometri. Deret geometri apa? Hasil bagi sebelum dan sesudah sama. Contoh misalnya kita coba hasil bagi 0, ini yang state 2 ini, yang ini kita hasil baginya kita lihat 0,03125 dibagi dengan 0,0625. Hasilnya adalah
0,5. Coba kita lakukan 0,0625 dengan hasil bagi 0,0625 dibagi dengan 0,125. 0,5 juga ternyata hasil baginya sama. Coba kita lanjutkan dengan 0,125 dengan 0,25 sebelum dan sesudah. Berarti 0,125 dibagi dengan 0,25. Enter. 0,5 juga ternyata. Kita lanjutkan dengan ke atasnya lagi 0,25 dengan 0,5. Berarti 0,25 dibagi dengan 0,5 sama dengan 0,5. Jadi hasil rasionya itu sama. Menurut teori, kalau hasil rasionya sama, maka disebut dengan deret geometri. Penjumlahan deret geometri itu adalah suku awal. Suku awalnya adalah 0,5 tadi. 0,5 dibagi dengan 1 kurang dengan rasio. Rasionya 0,5. Enter. 1. Berarti 1 kecil dari tak hingga. Berarti step 2 adalah transien. Nah, begitu mudahnya kalau kita menguasai konsep dari teori-teori yang telah kita bahas sebelumnya. Bukankah itu merupakan suatu yang mudah? Ya? Mudah sekali kalau menurut saya. Nah, kita akan lihat contoh-contoh lain misalnya. Sebelum saya melihat contoh lain, kita coba desain cerita ini dengan menggunakan script file. Kita buka tadi script file, karena tadi udah kita buka, kita tinggal panggil Windows, klik Windows, ketik R editor. Jadi R editor ini merupakan layar script. Ketik saja. Oke, dia akan mengeluarkan script. Kalau mau panggil dua-dua layar, Windows vertikal, dia akan keluar dua-dua. Nah, kita akan merancang suatu rumus. Oke, kita katakan rumus dari rantai Markov. Oke, kita sebut dengan RM lah, RM. Rantai Markov recurrent and state. Nah, kita kasih nama RMRS. Jadi kalau nama ini terserah. RMRS kita kasih nama. Nah, apa yang perlu di sini RMRS itu function. Function. Function itu bahasa standar. Apa isinya? Matrik P. Kita sebut P saja. Tapi kita ingat P itu harus dalam bentuk matrik. Oke. Function P kita sebut dengan function P. Lalu kita buka kurung kurawal. Buka kurung kurawal. Oke. Kita sebut tahap 1. Tahap 1. Apa tahap 1? P persen bintang P. Persen bintang persen P. Oke. Tahap 2. Jadi kalau di script kita bisa copy paste. Copy paste. Tapi tidak di konsol. Di konsol dia tidak mau. Kita ganti tahap 1 dengan tahap 2. Kita kalikan lagi dengan persen bintang persen. Copy, tak di sini paste. Oke, ini tahap 3. Oke. Tahap 1, oke, tahap 1 salah, tahap 1 tahap 2. Tahap 2, ini tahap 3. Kalau tahap 1 kan di atasnya kita ganti dengan Ctrl V. Tahap 1 kita kasih nama tahap 1. Tahap 1 ya P itu sendiri dong. Gimana loh. Oke, tahap 3 kita masuk tahap 4, copy, Ctrl C, Ctrl V, kita ganti 4. Kita tambah persen bintang persen di sebelah, copy lagi, tak sini, pasti. Nah, kalau mau tahap kelima, kita copy di sini, Ctrl C, kita buat tahap kelima,
V. Oke, tahap kelima. Kita ganti tahap kelima. Kita letakkan di sini copy paste. Oke, kita buat tahap ke-6. Ctrl C. Oke, kita buat di sini tahap ke-6. Di sini tinggal copy paste, copy Ctrl V. Oke. Nah, di sini selesai. Jadi tahap 1P kita di sini kita sisipkan diag 1. Diag 1, diagonal 1 adalah diag P. Diag P. Oke, diag tahap 1. Diag tahap 1. Nah, kita panggil diag 2, copy. Kita letakkan di sini. Kita langsung memanggil diagnya aja deh. Biar bagus programnya. Diag 2. Di sini tahap 2. Oke. Naik ke atas. Kita panggil lagi di sini diag 3. Ctrl V. Diag 3. Tahap 3. Di sini kita naikkan ke atas. Sini kita Ctrl V. Kita mau diag 4. Tahap 4. Oke. Ini kita naikkan ke atas. Kita ke bawah, Ctrl V, diag 5. Di sini diag tahap 5. Oke. Di sini naikkan ke atas, di bawah kita panggil lagi diag 6. Oke, diag 6. Tahap tahap 6. Nah, ini dia. Jadi ada diag 1, ada diag 2, ada diag 3. Nah, kita panggil state 1. Jadi kalau kita mau panggil state 1, state 1. Oke, kita panggil state 1 tentu adalah caranya memanggil C dari ini kita ambil diag 1 karena diag 1 itu diag 1 yang baris ke di sini tadi hasilnya kalau diag itu dia memanggil seperti apa bahasanya diag. Diag oke, berarti diag komponen ke-1. Berarti dia di sini ada komponen 1, komponen 2. Oke, berarti diag 1 yang angka 1. Oke, berarti yang kalau dia diag 2 kita ambil yang state 1 saja. Ini adalah saya penuhkan dulu ini layarnya. Diag 2 yang 1. Ini diag 3 yang 1 kita ambil. Ini diag 4 yang 1 kita ambil. Diag 4 yang pertama. Nih. Ini ada diag 5 yang kita ambil 1 saja. Oh, ini bukan 4, salah. 1. Oke, ini diag 6. Diag 6 yang 1. 6 yang 1. Oke, ini dia. Tutup kurung. Oke. Nah, kita lanjutkan dengan state 22. State 22 kita copy paste saja. Oke, ini Ctrl C, kita lihat Ctrl V. Kita ganti ini yang baris yang angka kedua lagi. Yang kedua, tadi kan diagnya 1, ini yang kedua. Oke. Oke, ini diag 2. Oke, ini dia diag 2. Nah, sekarang kita akan lihat dia kalau rekuren. Kita sudah cukup di sini aja. Kita list akan kita mau dia hasilnya nanti list itu yang dia keluarkan nanti list itu adalah kita minta dia mengeluarkan boleh terserah mau mengeluarkan apa, mau mengeluarkan tahap 1 dia boleh. Misal tahap 1 seperti apa, tahap 2 seperti apa, tahap 1
Kita ambil yang tidak usah semua deh, kita ambil yang penting saja. Saya mau mengambil tahap 5 misalnya. Tahap 5 itu sama dengan tahap 5. Saya mengambil diak 5 juga. Diak 5 sama dengan diak 5. Lalu saya memanggil state 11. Saya memanggil state set 11 sama dengan state 11. Lalu state 22 sama dengan state 22. Nah, ini yang kita inginkan, kita panggil. Nah, ini cara manual. Nah, kita lihat sekarang rumusnya. Nah, coba lihat. Jadi dalam skrip ini, saya merancang suatu bentuk formula yang bertujuan untuk memudahkan saya menengok tren atau pola dari state 11, state 22 kalau matriks transisinya 2x2. Kalau matriks transisinya berisikan hanya state 1 dan 2, maka saya tentu akan menghasilkan state 11 dan state 22. Apa isinya? State 11 itu isinya adalah, kalau saya mencari diap, kita jelaskan itu satu. Pertama kita dapatkan matriks transisi P, tahap 1. Dari matriks transisi tahap 1 saya dapat state 11 dan state 22. Apa state 11? Diagonal utama dari matriks tahap 1. Kita tahu matriks tahap 1 ini merupakan matriks 2x2 yang diagonal utama dari kiri atas ke kanan bawah itu menunjukkan state 11 dan state 22. Maka saya memerlukan diak 1. Nama saya beri nama diak 1 yang isinya yaitu elemen-elemen diagonal utama. Elemen-elemen diagonal utama itu yaitu state 11 dan state 22. Lalu untuk tahap 2, P kali P, saya memerlukan diaknya juga. Saya memerlukan diagonal utama. Diagonal utama itu apa? State 11, state 22. Sampai tahap 6. Saya juga memerlukan diagonal 66, yaitu state 11, state 22. Nah, kalau begitu, bagaimana cara mengumpulkan semua state 1 saja, semua state 2 saja? Kalau dalam operasi diak, dia masih campur antara state 11 dan state 22. Nah, dalam bahasa R state 11, kalau saya mau memanggil state 1 saja, saya beri tanda kurung siku 1. Ini kita lihat kurung siku 1. Jadi, kalau diak 1, si kurung siku 1 artinya apa? Dari dua buah diagonal, dua buah elemen utama tadi, saya hanya memanggil state 1 saja. Kalau saya kasih tanda kurung siku 2, saya memanggil yang kedua. Jadi kalau gitu, bahasa state 1 ini sampai seterusnya artinya apa? Saya mengumpulkan semua elemen state 1. Apa itu elemen state 1? Yaitu pada operasi diak. Tadi diak itu memanggil diagonal utama, yang mana diagonal utama itu ada 2, lalu saya memanggil 1 saja. Seluruh komponen state 1 saya kumpulkan dengan nama state 1. Bagaimana cara memanggilnya? Kecil kurang C, lalu panggil diak 1 kurung siku 1, diak 2 kurung siku 1, diak 3 kurung siku 1, dan seterusnya. Kalau state 22 tentu yang kedua kurung siku 2, diak 1 kurung siku. Untuk lebih menariknya kita jalankan rumusnya dulu. Kita jalankan rumusnya, kita panggil dulu 2 layar horizontal. Saya run semua program, nih kita run, kita panggil di sini run line or selection untuk menjalankannya, kita klik, nah semua jalan. Nah,
Kalau dia sudah pindah ke layar konsol berwarna merah semuanya, artinya rumus yang kita ketik di editor tadi atau script layar script, kalau mau manggil layar script, kalau mau manggil layar script klik Windows, panggil R-editor, dia akan mengeluarkan kembali layar script. Kalau mau manggil layar utama, klik lagi Windows, klik konsol, dia layar utama. Kalau mau manggil dua-dua untuk saling mengolom, panggil vertikal. Dia akan keluar mengolom. Kalau mau manggil perlajur, perbaris vertikal. Horizontal. Dia perbaris. Nah, saya manggilkan konsol saja. Nah, konsol saya perbesar, maximize. Sekarang cara memanggil rumus itu bagaimana? Kita panggil P dulu, kita ketik P. P tadi adalah ambil garis panah ke atas untuk memanggil kembali P. Oh, terlalu banyak. Kita ketik ulang saja P-nya. Tadi P adalah matriks. Matriks C berisikan 1, 0, setengah, koma setengah atau 0,5 kan sama saja. By row equal to true and call equal to 2 kolom. Enter P. Oke, nah sekarang setelah kita enter P, baru kita jalankan program di script. Kita panggil script balik. Jadi kita panggil script Windows Editor, jalankan lagi rumusnya, run. Oke, kita balik ke konsol, udah jalan, baru panggil RMRS langsung function. Function. Oke, function P. Oke. Di sini namanya P. Kita lihat apa yang terjadi. Oh, RMRS salah. RM functionnya enggak boleh langsung. Oh, sorry. RM langsung P, function enggak boleh. RMRS P. Langsung aja P. Nah, ini dia. Jadi, setelah kita panggil RMRSP, coba lihat. Semua yang dalam list, tadi list kita dia ingin menampilkan tahap 5. Kita ingin menampilkan diag 5. Kita ingin menampilkan semua state 1-1, state 2-2. Jadi dalam list dia akan melahirkan apa? Tahap 5 sesuai dengan yang kita minta. Disinilah hebatnya R itu. Dia bisa mengarahkan, menyesuaikan dengan keilmuan kita. Ini tahap 5, ini diagonal 5, ini state. Coba lihat. State 1-1-nya 1 terus. State 2-2-nya terus menghasilkan bilangan geometri. Yang geometri itu selisih setelah dan sebelumnya 0,5. Selisih ini dengan selisih, bukan selisih. Hasil bagi ini dengan hasil bagi ini sama 0,5. Lalu hasil bagi ini dengan hasil bagi. Jadi rasio antara 0,1 0,03125 dengan 0,025 adalah 0,5. Jadi seluruh rasio, seluruh hasil bagi, sekali lagi bukan selisih. Kalau selisih itu deret aritmatika, barisan aritmatika. Tapi kalau hasil bagi antara sebelum dan sesudah itu adalah sesudah dan sebelum adalah sama, itu disebut deret geometri. Jadi di sini jelas sekali nampak apa yang kita inginkan itu juga yang muncul. Jadi sekali lagi kalau kita lihat kemampuan kita untuk membuat program ini adalah berdasarkan keilmuan kita gitu. Susun matriknya, ambil diagonalnya, ambil tahapannya, kumpulkan gitu. Ini bisa terjadi kalau Anda sering belajar, sering memahami R. Baru bisa. Kalau hanya sekali-sekali baca ya enggak bisa, enggak gitu.
Oke, paham ya? Jadi sekali lagi, RMRS itu bahasanya terserah, function P. P adalah matrik transisi. Buat tahap 1, tahap terserah. Kalau you mau buat tahap 100 pun boleh. Apalagi nanti kalau pakai bahasa looping. Bahasa looping sedap lagi. Tapi sekarang kita masuk dasar dulu. Jangan masuk looping dulu. Karena masuk looping itu 2 SKS itu nggak selesai kuliahnya. Harus ada you belajar programming, pemrograman. Tak perlu, ke saya ajar tak perlu. Karena di sini cukup untuk melihat teorinya, hasil perkaliannya bagaimana. Bagaimana cara mengumpulkan state-state-nya, bagaimana cara mengeluarkan apa yang diinginkannya. Menggunakan R sudah cukup bagi Anda. Oke, sudah canggih, sudah hebat untuk tingkat S1 sudah mantap. Tidak perlu ragu. Oke, kita akan lihat, kita coba kembali ke teori yang telah kita bahas sebelumnya, atau teori yang kita karang saja matrik. Kita coba karang matrik lain yang matrik transisi. Oke, kita ambil matrik transisi, misalnya matrik P matrik 3 kali 3, C matriks C, oke, berisikan matrik setengah 0, oke, di sini 0, 1, 0, 0, 1, 0, di sini matriknya setengah seperempat. Oke. Kita lihat di sini by row equal to true dan encall equal to 3. Oke. Kita enter. Kita coba run. Kita lihat hasilnya pada konsol atau konsol. Kita panggil P. Nah, ini matrik transisi kita. Apakah dia benar matrik transisi? Ya, karena setiap baris jumlahnya, baris pertamanya 0,5 tambah 0,5 tambah 0,1, baris kedua 0 tambah 1 tambah 0, baris ketiga 0,5 tambah 0,5 tambah 0,25. Oke, 0,5. Oh, salah nih. Ini lebih. Nah, ini hati-hati, di sini salah. Berarti kita perbaiki matrik. Kenapa saya katakan salah? Karena ini 1,25. Berarti bukan matrik transisi. Kalau matrik transisi, you harus buat di sini mungkin 1/4. Gitu. Kita ulang. Tes P. Panggil kembali P. Nah, ini baru menjadi matrik transisi. Matrik baris pertama, 1. Baris kedua, 1. Baris ketiga, 1. Jadi semuanya 1. Jadi matrik transisi. Nah, kita akan gunakan bahasa program yang kita rancang tadi. Ini kita sorot lagi. Oke. Kita sorot. Oke, kita jalankan. Ingat cara menjalankannya, sorot. Ada run line or selection. Untuk melihat hasilnya balik ke konsol. Dah, kita panggil RSP. Oke, P kita panggil. Kita lihat hasilnya. Wah, ini dia. Jadi kalau kita lihat di sini seru lagi. Step 22. Jadi bahasanya programnya ini belum lengkap. Karena kita ada step 33 gitu. Bagaimana caranya step 33? Kita tambah lagi pada, sekali lagi, programnya belum lengkap. Kenapa? Contoh soal sebelumnya dia ada 2 step. Tapi contoh kita sekarang ada 3 step. Makanya program tadi kita modify lagi. Kita panggil editor. Nah, biar rumus program yang di atas tidak terbuang,
kita buat baru saja. Cara buat baru bagaimana? Copy paste saja itu untuk 2 kali 2. Kita ingin 3 kali 3. Copy paste. Copy paste, Ctrl V. Kita buat RMRS 3. 3 kali 3. Tahap 1, diak 1 sama. Karena diak 1 tidak ada. Diak 1 tidak ada. Diak 1-nya pasti nanti dia akan menghasilkan bilangan 1, 2, 3. Artinya state 1, 1. State 22, state 33. Tahap 2-nya matriknya sama. Itu adalah matrik 3 kali 3. Diak 2-nya sama juga. Diak 2-nya apa? Dia akan memanggil diagonal dari tahap 2. Isinya pasti nanti ada 3 bilangan. Karena diagonal utama untuk matrik 3 kali 3 dari kiri atas ke kanan bawah kan ada 3. Semuanya sama sampai tahap 6 sama. State-nya yang berbeda. Tambah state satu lagi. Kita tambah state, kita Ctrl C, Ctrl V. State 33 namanya. Di sini diak 1, di sini 3. Nah, tinggal tambah 3 saja. Oke. 3, 3, 3, 3. Nah, di list kita mau panggil banyak deh di list. Saya mau panggil tahap 1 juga. Saya panggil semuanya. Tahap 1. Sama dengan tahap 1 saya panggil semuanya. Tahap 1. Tahap 2, koma. Tahap 2 saya panggil copy paste aja deh. Copy, Ctrl C, Ctrl V. V, tahap 2. Tinggal ganti 2 saja. Di sini Ctrl V lagi, ganti 3. Ganti 3. Koma lagi. Ctrl V. Tahap 4. Nah, gitu. Tahap 4, di sini koma. Oke. Di sini saya sambung ke bawah. Tahap 5, terus tahap 6. Ctrl V. Di sini tahap 6. Tahap 6. Oke, koma. Diaknya saya mau panggil semuanya, diak 1 juga saya mau panggil. Kita copy dulu. Ctrl C, saya tak di sini, Ctrl V. Diak 1 saya panggil diak 1. Sama dengan diak 1. Koma, ingat koma itu pemisah ya. Koma dulu di sini diak 2, Ctrl V, diak 2. Di sini diak 2, koma lagi. Ctrl V, diak 3. Diak 3, koma lagi. Ctrl V, diak 4. Diak 4. Oke, koma. Di sini diak 5, terus diak 6. Ctrl V, diak 6. Diak 6. Di sini ada state 11, tambah 1 lagi, copy lagi, Ctrl C. Ctrl V. Oke, di sini state 33. Oke, state 33. Nah, ini dari list kita. Jadi dalam list kita memanggil seluruhnya. Nah, kita akan lihat seperti apa program ini. Kita run saja, run RMS 3, run plan selection. Tengok di Windows Console. Nah, ini dia. Oke, di tahap RMS 3. Kita panggil matrik P kita dulu. Enter. Lalu kita panggil RMRS 3. Rantai Markov Recurrence State 3P. Oke, dari P. Kita enter. Ini dia semuanya, bro. Wah, sedapnya hasilnya. Tahap 1, kita bisa lihat nih tahap 1-nya. Tahap 2, ini kita bisa lihat tahap 2-nya. Tahap 3, kita bisa lihat ini tahap 3-nya, bro. Tahap 4, ini tahap 4-nya. Tahap 5 dan tahap 6. Tahap 6-nya tetap. Jadi kalau diak nih diagonal ini state, ini yang pangkat state tahap 1, ini state tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5, tahap 6. Ini state-nya. Ini state 2, state 3. Jadi kalau kita lihat, bro, kalau state 1 ini juga menghasilkan deret geometri.
Karena rasionya sama. Kalau you nak percaya, you coba aja di sini, di R aja coba langsung. You ambil di sini, you Ctrl C, you letak di sini, Ctrl V, you pakai tanda bagi, you ambil di sini, you Ctrl C, you letak di sini, enter 0,5. Lalu berikutnya you copy di sini, Ctrl C, you Ctrl V, you bagi, you ambil di sini, you Ctrl C, you letak di sini, you bagi lagi sama 0,5. Kalau masa kurang yakin, ambil lagi di sini, letak di sini, bagi lagi, ambil di sini, letak di sini, enter 0,5 seluruhnya. Berarti dia juga deret geometri. Step 3 bagaimana step 3? Coba aja step 3. Step 3, you copy, Ctrl C, letak di sini. You bagi, ambil yang ini. Ctrl C, you bagi di sini. Enter, 0,25. Yang sebelumnya lagi, Ctrl C, letak di sini. Bagi, ambil yang di sini. Bagi di sini, 0,25. Lagi di sini, you Ctrl C. Oke, sesudahnya. Dibagi dengan sebelumnya. Oke. Bagi di sini. Ternyata untuk step 1 itu rasionya 0,5. Untuk step 3 rasionya 0,25. Nah, ini tadi dia. Sedangkan step 2 dia itu 1. Jadi kalau begitu terang benderanglah bahwa step 2 itu rekuren karena dijumlahkan dia tak hingga. Kalau step 1 tadi dijumlahkan, kalau rasio setengah pasti rasionya adalah 1. Jumlah sampai tak hingganya 1. Tadi sudah kita buktikan. Nah, untuk step ketiga kita coba. Suku awalnya 0,25. Ini suku awal namanya untuk step 3. Ini suku awal 0,25. Dibagi dengan 1 kurang rasio. 1 kurang rasio. Karena jumlah sampai tak hingga untuk deret geometri, suku awal dibagi 1 kurang rasio. Rasionya tadi 0,25. Kita enter, berarti 0,33. Kalau step 1 jumlah geometri sampai tak hingganya 1, step tak hingga, step 2 tak hingga, step 3 0,33. Artinya step 1 dan step 3 adalah transien. Step 1 apa? Step 1 rekuren. Sorry. Step 2-nya rekuren. Step 1 dan step 3 transien. Subhanallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ternyata teori kita pada malam ini merupakan teori yang dahsyat. Karena ada beberapa kerisauan pada mahasiswa, bingung untuk mencari software yang tepat yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan rekuren dan transien menggunakan rumus-rumus yang sangat akurat. Oke. Jadi sekali lagi saya selalu berpesan bahwa belajarlah dengan semangat. Oke. Jangan cepat menyerah. Jangan cepat menyerah. Belajarlah dengan semangat. Insya Allah ilmu itu akan mengikut. Kita akan coba sekali lagi untuk 4x4. Nah, kalau 4x4 bagaimana? Kita tambah lagi rumusnya. Ctrl C, letak di sini, Ctrl V. Kita buat RMRS 4. Yang lain sama. Tahap sama, diak sama, diak 2 dan seterusnya sama. Yang beda apa? Ada step 4. Oke, kita buka di Ctrl C, letak di sini, Ctrl V, step 4. Kita bagi di sini 4. Kita letak di sini 4, kita letak di sini 4, kita letak di sini 4, kita letak di sini 4. Nah, apa artinya kurung siku 4? Kita memanggil elemen diak 6 yang keempat. Kalau diak 6
kurung siku 3 apa artinya? Kita memanggil elemen diagonal 6 yang ketiga. Diag 43 apa artinya? Kita memanggil elemen diagonal 4 yang ketiga dan seterusnya. Pada list kita tambah bahasa satu lagi, state 4 sama state 44 sama dengan state 44. Ctrl C, Ctrl V, state 44. Kalau ternyata panjang betul, letakkan ke bawah. Cuman tanda komanya pastikan di akhirnya kalau kita menyambung, pastikan kasih tanda koma di belakangnya kalau masih ada sambungannya. Seperti ini kan sambungannya masih ada, kecuali kalau sudah finish tutup dengan kurung biasa. Oke, di sini namanya stack 44. Stack 44. Nah, kita coba rancang matriknya. Ini stack 44. Oke, ini kita rancang matrik P Windows Console. Balik ke konsol. Matrik P kita panggil lagi, matrik P kita rancang matrik transisi, matriks C di sini C kita ambil misalnya 1/4 ya, 1/4. Baris pertama 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Baris keduanya berisi 0, 0,5, 0,5, 0. Matrik berikutnya berisi 0, 0, 1, 0. Matrik berikutnya berisi 0,5, 0,5, 0, 0. Tutup kurung, by row equal to true, and call equal to 4. Oke. Enter. Ops, ada yang kurang. Nah, ini baca ada yang kurang nih jumlah barisnya. 1/4 betul. 0,0,5. Oh, ini dia salah. Di notasi kalau koma dia pakai titik ya, di sini salah. Koma titik. Oops, sorry. Titik. Nah, 0,5 0 0,5 0 0 0 1 0. Oke, benar 0,5. Oke, enter, tinggal panggil balik. Wah, ini matrik kita. Apakah sudah menjadi matrik transisi? Cek. 0,25 tambah 0,25 tambah 0,25 1. 0 ditambah 0,5 tambah 0,5 tambah 01. 00101. 0,0001. Oke, semuanya matrik transisi. Kita jalankan program kita tadi untuk matrik 4x4 RMRS4. Kita sorot semua, kita run line or selection, pindah ke konsol, sudah merah semua artinya sudah jalan, panggil lagi RMRS4. Kita enter. Wah, ini dia baru mantap. Oh, state-nya. Oh, state yang mana dia panggil nih? Kok tahap 5 dia panggil? Apa yang jadi masalah? Kenapa harus tahap 5 yang dia panggil langsung? RMRS4 benar. Kan di mana kira-kira salahnya? Kenapa tahap 5 dia panggil? Kita cek satu-satu salahnya ya. State 1 benar. Tahap 1 B. Dia 1 benar semua, tidak ada masalah. Ini tahap 4, dia tahap 4, state 1. Oke, tidak ada masalah. Tahap 1, koma. Tahap 5, sama semua. Dia 1. Oke, kalau begini kasusnya kita panggil P dulu. Kita enterkan P, oke, lalu kita jalankan program itu kembali. Jadi jangan takut salah, jalankan kembali.
Run. Oke. Kita panggil lagi RMRS4. RMRS4 kurung P. Oke, kita tengok hasilnya. Wah, benar. Nah, ini dia semua nih. RMRS4. Ini tahap 1. Jadi kalau sekali lagi bro, kalau dia salah, jangan putus asa, jalankan kembali, panggil P. Kadang-kadang kita perlu ulang dari awal, panggil P balik, jalankan balik gitu. Tak apa-apa itu saja. Di tahap 1 nih, tahap 1 kita. Untuk rumus RMRS4, apa itu RMRS4? RMRS4 adalah rantai Markov recurrent state untuk 4 matrik 4 kali 4. Atau untuk state-nya ada state 1, 2, 3, 4. Jadi rumusnya ini, tahap 1-nya ini tadi, tahap 2, P kali P, tahap 3, tahap 4, tahap 5, tahap 6. Diag 1 nih, diag 2 ini, diagonal 3 ini, diag 1 itu apa maksudnya? Diag 1 itu tengok tahap 1. Diagonal utamanya kan 0,25, 0,5, 1, 0. Nah, itu disebut dengan diag 1 tadi. Nih diag 1, 0,25, 0,5, 1 itu dia. Diag 2, 0,875, 0,25, 1, 0,125. Mana dia? Ambil tahap 2, ambil diagonal utama. Ini dia 0,1875, ini 0,25, ini 1, ini 0,125. Begitulah canggihnya program yang kita buat. Dia bisa memanggil sendiri. Jadi saudara lihat angka-angka di sini dipanggil sendiri oleh rumus. Jadi saudara lihat. Bahasa program yang kita buat tidak satu pun yang ada angka. Tidak ada satupun angkanya, bahasa saja diag 1, diag 2. Tetapi efeknya ketika kita jalankan dengan software R, dia mengeluarkan hasil yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ini dia diag 1, diag 2, diag 3, diag 4, diag 5, diag 6. State 11, state 22, state 33, state 44. Coba sudah lihat sini state-nya hampir sama. Oke. Lalu kita lihat state 22 masih geometri, state 11 masih geometri, state 33 dia masih ini 3, state 4 dia mungkin state 4 dapat saudara lihat dia tidak membentuk deret geometri. Dari mana saya tahu tidak membentuk deret geometri? Kita coba aja hasil baginya. Ini kita copy. Ctrl C. Tak sini. Ctrl V. Bagi. Ambil yang sebelumnya. Ctrl C. Tak di sini. Enter. 0,55. Ambil lagi yang ini. Ctrl C. Letak di sini. Ctrl V. Ini ambil lagi. Ctrl C. Bagi dulu. Ctrl V. Enter. 0,4. Ambil lagi ini. Ctrl C. Ini. Kita copy, Ctrl C, di sini Ctrl V, bagi dengan sebelumnya, Ctrl C, bagi di sini, Enter. Nah, tengok nih rasionya berubah-ubah. Ambil di sini Ctrl C, di sini Ctrl V, dibagi lagi dengan ini, Ctrl C, bagi dengan Ctrl V. Jadi artinya ini karena tidak membentuk geometri, kan kita pastikan kalau dijumlahkan dia juga sampai tak hingga. State 3 jelas tak hingga. State 4 berarti state 3, 4 itu rekuren. State kedua pastilah dia transient karena dia deret geometri. Oke, state 1 apakah geometri? Tes saja. Ini bagi, Ctrl C. Kita bagi di sini, Ctrl V. Bagi dengan sebelumnya. Tak di sini Ctrl V, hasilnya 0,511. Ini Ctrl C letak di sini juga. Bagi dengan sesudahnya. Ctrl C. Nah,
C juga state 1 juga kita khawatirkan dia juga membentuk deret yang tidak geometri, tidak berpola. Oke. Lagi dengan 0,78. Oke, sama aja berarti yang state 3 yang dipastikan dia itu rekuren, sedangkan state 1, 2 dan state 3 dia adalah transien. Oke, kan jelas nampak. Sangat jelas sekali teori kita ini menggunakan hasil-hasil yang kita peroleh, kita pastikan bahwa state 2 dan state 3, state 2 transien, state 1, state 3 dan state 4 adalah rekuren. Rekuren transien. Jadi saya rasa pengalaman kita belajar pada hari ini sangat menarik sekali karena kita dibantu oleh pemrograman yang sangat luar biasa sekali saya rasa dan dapat membantu kita untuk memahami seperti apa perkalian matriks itu jika matriksnya terdiri dari matriks besar. Yakinlah kalau saudara berhadapan dengan manual untuk elemen matriks yang besar dan bilangan yang pecahan, maka akan sangat malas untuk mendapatkan hasil-hasil perkalian yang kita inginkan. Oke, jadi kalau begitu sangat menarik saya rasa apa yang kita bincangkan pada hari ini. Kita telah mempertajam teori rantai Markov rekuren dan transien ini dengan menggunakan alat bantu software R. Jadi sekali lagi saya hanya berharap bahwa saudara selalu mengupgrade diri dengan ilmu pengetahuan selama musim pandemi ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali dengan perkuliahan tatap muka seperti biasa jika telah ada instruksi dari Menteri Pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pastikan terakhir sekali kita patuhi protokol kesehatan yang selalu dianjurkan oleh pemerintahan kita. Kita patuhi dengan seksama. Jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan, dan kalau perlu tidak keluar, tetap di rumah. Jika ada keluar, jika ada keperluan yang mendesak, okelah, baru bisa kita keluar. Terima kasih dan sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya.